selamat datang di Bibir Sapa, bincang-bincang rumah sakit sayang pasien. Perkenalkan, saya Nur Hotimah, bagian promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Podcast kali ini kami akan membahas tentang HIV/AIDS dalam rangka Hari AIDS Sedunia, dan kami datangkan narasumber langsung yaitu Dr. Jaka Krishna. Hai Dok, apa kabar? Hai, baik. Alhamdulillah. Halo, saya Dr. Jaka dari Klinik Pelangi RSUD Kabupaten Bekasi. Oke, baik Dok. Mungkin perlu kita ketahui bahwa memang kasus HIV/AIDS itu di luaran banyak sekali ya, makin meningkat, makin kesini. Tapi banyak memang yang dari warga yang belum mengerti, belum paham dan bingung, bahkan malah takut mendengarnya tentang HIV/AIDS. Nah, menurut dokter seperti apa sih HIV/AIDS, Dok? Betul sekali Bu, kasus HIV saat ini makin meningkat. Dengan adanya beberapa program pemerintah, itu membuat kasus-kasus yang tadinya tidak kelihatan jadi muncul ke permukaan. Beberapa cara, misalkan screening untuk calon pengantin, screening untuk ibu hamil, ibu mau melahirkan, itu semua membuat jadi kasusnya seolah-olah meningkat. Oh, begitu Dok. Iya. Nah, HIV sendiri itu kita kenal dua istilah HIV dan istilah AIDS. HIV itu merujuk pada virusnya. Kalau AIDS itu merujuk pada penyakitnya. Apabila seseorang terkena HIV dan belum ada gejala, biasanya kita hanya sebut dengan HIV positif. Apabila orang dengan HIV sudah bergejala, baru kita sebut dengan AIDS. Nah, untuk memudahkan, saya ada sedikit gambar. Ini virus HIV ya. Virus HIV seperti ini, dia ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya. Di dalam tubuh kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang bernama CD4 atau kita sebut dengan CD4. Nah, CD4 itu berfungsi untuk melawan penyakit. Apabila CD4 diserang oleh HIV, maka CD4 kita akan berkurang. Kalau CD4-nya berkurang, tubuh kita tidak bisa melawan penyakit, sehingga timbullah penyakit. Apabila sudah ada gejala penyakit, baru kita kategorikan sebagai AIDS. Nah, di situ ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan terapi apa yang akan diberikan untuk orang dengan HIV. Oke, baik Dok. Tadi kan disebutkan bahwa katanya sesuai gejala ya. Nah, sedangkan mungkin warga ya banyak yang belum tahu Dok, gejala HIV/AIDS itu seperti apa gitu Dok? Baik, gejala HIV itu sangat bermacam-macam. Seperti kita ketahui bahwa HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi tubuh kita tidak sanggup untuk melawan penyakit. Gejala yang timbul itu adalah gejala penyakit yang tidak bisa kita lawan. Contohnya, pertama, ada jamur pada mulut. Nah, kayak sariawan gitu ya Dok? Sariawan, betul ya. Di sini ada jamur pada mulut, itu yang paling sering ditemukan pada orang dengan HIV. Kemudian jamur di kulit, ya, seperti orang korengan, rasanya gatal sekali, kemudian bentol-bentol dan berwarna hitam. Oh, begitu Itu Dok. pun khas pada orang HIV. Kemudian bisa terkena TBC paru, batuk-batuk terus-menerus, keringat dingin, kemudian sesak nafas. Kalau seandainya HIV sampai ke saraf mata, orangnya bisa buta. Kalau sampai saraf telinga, orangnya bisa tuli. Dan kalau sampai ke otak, bisa koma, bisa kejang, bahkan bisa lumpuh. Waduh, serem juga ya Dok. Tuh. Nah, terus bagaimana sih Dok cara pencegahannya supaya kita terhindar dari HIV/AIDS? Baik. Untuk mencegahnya, kita harus tahu cara menularnya dulu. Oh iya, betul. Pertama, cara menular HIV itu dari hubungan seksual. Hubungan seksual di sini itu hubungan seksual yang beresiko. Bagaimana beresiko? Beresiko itu beresiko untuk menularkan ke orang lain. Iya, iya. Nah, yang beresiko itu adalah hubungan seksual yang tidak memakai pengaman. Satu.
Contohnya dok, pakai kondom. kondom ya. Oke. Kemudian berhubungan seksual dengan orang yang berganti-ganti pasangan. Ya. Kemudian berhubungan seksual dengan sejenis. Ya, itu Serem ya dok. sangat beresiko, Iya iya. apalagi kalau tidak memakai pengaman. Betul. Kedua, tertular melalui darah. Paling sering itu adalah narkoba suntik. Dari jarum suntik berarti ya dok. Tuh, tentunya jarum suntik yang dipakai berganti-gantian. Oh iya iya. Kemudian yang paling sering juga saat ini itu adalah tertular dari ibunya pada saat melahirkan atau dalam kandungan atau pada saat menyusui. Jadi apabila ada ibu yang positif HIV, itu harus segera kita obati Iya. dan lahirnya sampai proses persalinannya itu harus dikawal di klinik atau di rumah sakit. Dan bayi yang sudah lahir tidak boleh disusui karena ASI-nya itu mengandung virus HIV. Oh gitu dok. Jadi kalau ibu hamil dia terkena HIV tidak diobatin berarti pasti menularkan ya ke bayinya. Ya, resiko penularannya akan tinggi. Gitu. Oh, gitu. Iya. Mungkin selama ini kan warga ya banyak yang belum tahu tuh tentang HIV/AIDS ini, apakah seperti tadi yang dokter sampaikan memang menularkan ke bayinya. Nah, terus apa boleh menikah dok gitu? Takutnya nanti punya anak menularkan juga apa gimana itu dok? Ya. Dulu sebelum ilmu tentang HIV ini meningkat tajam seperti sekarang, itu memang dilarang untuk menikah karena bisa menularkan. Iya. Tapi saat ini sudah banyak obat-obatan yang bisa menurunkan resiko penularan HIV. Iya, iya. Jadi orang yang terkena HIV bisa menikah tanpa menularkan pasangannya. Oh, begitu. Ibu yang positif HIV bisa punya anak tanpa menularkan anaknya. Anaknya. Oh. Tentunya ada beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang harus kita ikuti. Minum obat yang teratur, tidak iya, boleh iya. terlambat, tidak minum obat apalagi, Iya. ya seperti itu. Nah dok, untuk HIV/AIDS sendiri, kalau seandainya seseorang sudah terkena itu, emang ada obatnya dok? Terus sejauh apa untuk masalah ini dok, harapan hidupnya gitu loh? Apakah kemungkinan pendek ataukah masih ada peluang harapan hidupnya panjang apa gimana coba dok? Mungkin agak bingung nih di sini, banyak pemirsa yang belum paham dok. Ya, sampai saat ini Iya. belum ada obat yang bisa membunuh virus HIV. Jadi virusnya tuh nggak bisa hilang dari tubuh kita. Yang bisa dilakukan ada obat-obatan yang membuat berkurangnya jumlah virus dalam darah. Kalau kita istilahkan menghambat replikasi. Iya. Jadi saat ini obat-obat yang kita berikan itu untuk menghambat pertumbuhan virus, sehingga virusnya akan tertekan, bahkan sampai tidak terdeteksi. Jadi di dalam darah kita kalau diperiksa darah itu akan sampai level tidak terdeteksi. Kalau sudah tidak terdeteksi, dia tidak berkeliaran di dalam darah, Iya. maka dia tidak menularkan. Oh begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, orangnya akan sehat dan insya Allah berumur panjang. Oh. Gitu. Berarti memang harus rutin minum obat ya dok ya? Betul. Soalnya kan mungkin selama ini banyak sih kasus di masyarakat yang melihat kayaknya orang yang terkena HIV/AIDS itu ada rasa minder gitu dok, dan malu untuk memeriksakan dirinya. Nah itu mungkin ditambah juga adanya stigma ya di masyarakat terkait HIV/AIDS ini menularkan, tapi sebenarnya mereka nggak tahu cara penularannya gimana nih menurut dokter terkait stigma itu dok, supaya pasien HIV/AIDS juga yakin mau sembuh dan mau datang untuk berobat dok. Baik. Stigma itu didasari dengan kekurangtahuan dari individu. Cara menghilangkan stigma, ya kita harus edukasi. Betul. Edukasi bagaimana dia cara menularnya, bagaimana mencegahnya, bagaimana mengobatinya. Iya. Ini memang PR kita bersama. Menghilangkan stigma itu tidak mudah. Tapi kita akan berjuang terus untuk edukasi ke masyarakat Oke. tentang HIV. Oke,
Oke dok, mungkin memang PR kita semua ya, terutama kami di bagian promosi kesehatan ya, tugasnya untuk memberikan informasi dan memberikan edukasi terkait khususnya yaitu HIV/AIDS yang kita bahas kali ini. Oke, baik dokter, untuk mengakhiri bincang-bincang bibir sapa ini, mungkin dari dokter akan memberikan pesan-pesan untuk warga yang belum paham terkait HIV/AIDS. Silakan dokter. Baik, untuk teman-teman semua, apabila punya resiko untuk tertular HIV seperti yang saya jelaskan tadi, silakan periksa ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Jangan takut, karena kita akan melayani dengan sepenuh hati. Kalau sudah positif, seandainya positif, segera berobat ke RSUD Kabupaten Bekasi, Poliklinik Pelangi. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya tentang HIV/AIDS ini. Tentunya banyak sekali ya manfaatnya buat warga semua. Dan nanti kita akan ketemu lagi dok di podcast berikutnya, tentunya dengan materi yang berbeda. Salam sehat, sampai jumpa.